Halo Sobat Putra, bahasa adalah alat komunikasi fundamental bagi manusia yang memfasilitasi pertukaran ide, budaya, dan informasi. Sebagai bahasa resmi di Indonesia, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan administrasi pemerintahan. Untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, diperlukan acuan standar. Saat ini, dalam menguasai penggunaan bahasa yang baik dan benar, kita tidak lagi terpaku pada buku-buku yang tebal, yang sulit, atau butuh waktu untuk diakses. Ada berbagai situs yang dapat kita akses untuk membantu kita dengan mudah dan cepat, seperti Pasti Kemdikbud, KBBI Kemdikbud, Thesaurus Tematis, hingga EYD 5. Ayo kita bahas lebih lanjut mengenai peran masing-masing situs ini untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebahasaan yang lebih baik. Sebelum lanjut, yuk like, comment, share, and subscribe channel ini, serta klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Pasti Kemdikbud. Tahukah kamu, Pasti adalah aplikasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud yang menyediakan padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk istilah asing. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan terjemahan yang tepat dari berbagai bidang ilmu dengan lebih dari 167.000 istilah dari 46 bidang. Fitur dari aplikasi ini meliputi yang pertama, akurasi dan kelengkapan yang menyediakan terjemahan yang tepat dan lengkap. Kedua, penggunaan praktis yang membantu dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia yang konsisten. Ketiga, aplikasi ini berasal dari sumber yang terpercaya dan dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. Kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, pencarian istilah. Fitur ini menyediakan padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk istilah asing. Yang kedua, kategori bidang ilmu yang memuat lebih dari 167.000 istilah dari 46 bidang ilmu. Yang ketiga, antarmuka pengguna. Aplikasi ini sederhana dan mudah digunakan untuk menemukan padanan istilah. Kamu yang penasaran bisa langsung kunjungi situsnya di https://pasti.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai KBBI Kemdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI adalah kamus resmi bahasa Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. KBBI merupakan sumber rujukan utama untuk kata-kata dan istilah dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan definisi, ejaan, penggunaan, dan etimologi. Manfaat menggunakan KBBI yang pertama, membantu pelajar dan mahasiswa dalam menyusun karya tulis dan penelitian. Kemudian, memastikan penggunaan bahasa yang tepat dalam dokumen resmi dan komunikasi bisnis. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa dan memperkaya kosakata. Cara menggunakan KBBI, pertama, buka situs web KBBI di kbbi.kemdikbud.go.id, yang kemudian masukkan kata yang ingin dicari di kotak pencarian. Selanjutnya, klik cari untuk melihat hasilnya. Dan yang terakhir, baca definisi dan informasi tambahan tentang kata tersebut. Selanjutnya yaitu Thesaurus Tematis. Thesaurus berasal dari kata Yunani yaitu Thesauros yang berarti khazanah. Ini adalah buku yang memuat kata-kata atau sekelompok kata yang saling bertalian, mengalirkan ide atau gagasan ke kata yang sesuai. Penggunaan Thesaurus Tematis dapat membantu kamu dalam menyelidiki atau menyelami gagasan hingga menemukan kata yang tepat, sehingga dapat memudahkan dalam pengungkapan ekspresi, terutama dalam bahasa tulis. Thesaurus sangat bermanfaat bagi profesional komunikasi seperti wartawan dan penulis iklan, serta juga bermanfaat untuk pengajar dan pelajar. Kamu bisa mengakses Thesaurus Tematis secara daring melalui situs resmi Kemdikbud, yaitu https://thesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/. Kamu cukup buka situsnya,
masukkan kata yang ingin dicari, dan temukan berbagai sinonim yang dapat memperkaya tulisanmu. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai EYD 5. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan singkatan EYD edisi kelima merupakan pemuktahiran dari pedoman ejaan sebelumnya, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan nomor 0321-I-BS.00.00/2021. Edisi kelima dari EYD ini terus berfungsi sebagai panduan bagi penutur bahasa Indonesia untuk menulis dan menggunakan bahasa secara efektif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk mengetahui lebih banyak lagi, silakan kunjungi situs EYD 5 di https://ejaan.kemdikbud.go.id/. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Situs apa lagi yang kalian ketahui yang bisa membantu kita dalam penguasaan bahasa? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi tambahan, Sekolah Terpadu Putra 1 sudah membuka jenjang SMA. Yuk buruan daftar! Klik link di deskripsi dan media sosial lainnya. Sampai jumpa Sobat Putra!